Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Iman Muhtadin SE MSI. Saya di sini akan menjawab soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar, pemasaran dan manajemen pemasaran itu. Jelaskan manfaat dan kegunaan dengan melakukan kajian manajemen pemasaran dan promosi itu. Menurut William J. Santos, pasar adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk berbelanjakan. Pemasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Manajemen pemasaran adalah pemecahan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan operasional atau perusahaan. Meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan keuntungan, menciptakan permintaan di pasar, cinta produk yang baik, memenuhi ekspektasi konsumen, menciptakan konsumen baru. Yang kedua, uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan pemasar, serta jelaskan faktor-faktor dapat mempengaruhi lingkungan pemasar. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasar yang mampu mempengaruhi kemampuan seseorang atau perusahaan dalam meraih tujuannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pemasar adalah: yang pertama, lingkungan pasar; yang kedua, lingkungan organisasi; yang ketiga, lingkungan makro; yang keempat, lingkungan ekstra; yang kelima, lingkungan pemasar internal. Yang ketiga, soal ketiga, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi dan segmentasi pasar. The market, atau disebut dengan the market and segmentational strategy, itu pertimbangkan apa saja yang mempengaruhi strategi dan segmentasi suatu pasar itu. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang ada di suatu pasar tertentu. Strategi dan segmentasi pasar dapat dipengaruhi oleh yang pertama, segmentasi lokasi, segmentasi waktu, segmentasi harga, segmentasi demografi, segmentasi sosial budaya. Soal keempat, saudara diminta menguraikan dan menjelaskan pengertian marketing mix atau disebut dengan bauran pemasaran. Itu berikut proses terjadi marketing mix atau disebut dengan bauran pemasaran. Data produk apa saja yang tidak membutuhkan peranan marketing mix. Marketing mix adalah sebuah strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam rencana terpadu demi tercapainya sebuah tujuan marketing yang di mana pasar ditargetkan produk yang membutuhkan marketing mix. Proses terjadi marketing mix dan istilah promoting mix. Yang pertama, produk, place, price, fringe, promotion, people, process, dan physical evidence. Soal kelima, saudara diminta menguraikan dan menjelaskan istilah-istilah dalam promotion mix berikut ini serta bagaimana teknisi mengaplikasikannya serta berikan contohnya. Advertising personal B, advertising B, personal selling C, sales promotion D, publication city. Advertising adalah media komunikasi pemasaran yang sudah menjadi bagian integral dari masyarakat dan sistem ekonomi manusia. Personal selling adalah strategi yang menitik beratkan bagaimana informasi bisa dipahami peneliti. Sales promotion adalah strategi pengenalan produk lewat acara atau lokasi tertentu. Poin utamanya adalah memangkas jarak produk yang dipromosikan dalam calon membeli. Publicity adalah strategi yang sangat jitu karena sifatnya yang berkelanjutan. Soal ke-6, saudara diminta menguraikan dan menjelaskan konsep AIDA dalam implementasi promotion mix supaya lebih mudah dicerna secara logis, realistis, dan empiris. Berikut contohnya. AIDA atau disebut dengan Intention, Interest, Desired, Action ini merupakan model yang cukup sederhana dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam komunikasi pemasaran.
perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan. Menurut Kotler dan Kahler, formula merupakan formula yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu iklan secara menyeluruh, dan formula itu dapat diterapkan pada suatu iklan. Perencanaan ini yang terdiri atas intention, membuat ketertarikan produk, atau disebut dengan interest, membuat keinginan untuk memiliki produk, atau yang disebut dengan desire, dan mengajak pelanggan untuk melakukan tindakan dalam pembelian produk action. Dengan menggunakan model AIDA akan memperjelas konsep perubahan sikap dan perilaku adalah kaitannya dengan sebuah kerangka tindakan. Menurut Kotler dan Kahler, menjelaskan teori AIDA atau disebut dengan intention, interest, desire, and action merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik. Baik, itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.